Hai semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpuluh. Di video kali ini saya mau bikin pai susu. Rasanya enak, manis, kulitnya juga renyah. Bagaimana caranya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Jangan di skip ya. Yang pertama kita akan siapkan bahan kulitnya dulu. 100 gram margarin. Kemudian masukkan juga 200 gram tepung serbaguna. Saya pakai segitiga biru. Lalu masukkan 60 gram gula halus. Nah, gula halus ini biasanya suka bergerindil, jadi wajib diayak ya. Kalau masih ada yang bergerindil seperti ini, tinggal ditekan-tekan aja pakai sendok. Supaya kulit painya beraroma wangi dan bercita rasa susu, maka saya tambahkan setengah sendok teh perisa bubuk vanila susu. Aduk semua bahan dengan gerakan seperti yang tampak dalam video. Jadi ini diaduknya ringan aja sampai menjadi butiran-butiran seperti pasir. Jadi bukan diuleni ya teman-teman, hanya sekedarnya aja sampai berbutir-butir seperti ini. Nah, kalau sudah, kita masukkan 1 butir kuning telur. Aduk dengan tekanan yang ringan sampai semua bahan ini menjadi adonan yang menyatu. Tapi sekali lagi bukan diuleni supaya kulit painya enggak keras. Setelah adonannya menyatu seperti ini, adonan kulit pai ini siap untuk dibentuk. Tapi sebelumnya saya timbang dulu. Berat keseluruhan adalah 381 gram, akan saya bagi menjadi 9 bagian. Masing-masing bagian beratnya 42 gram. Tapi kalau teman-teman ingin kulit painya lebih tipis, maka timbangan perbagiannya bisa dikurangi. Di kesempatan kali ini saya bikin kulit painya sedikit lebih tebal, sehingga satu resep ini saya bagi menjadi 9 bagian aja. Setelah adonannya selesai dibagi, kita tutup pakai kain supaya adonannya enggak kering. Selanjutnya kita akan bentuk adonan kulit painya. Cetakan pai yang saya pakai kali ini diameter atasnya 7,5 cm dan diameter bawahnya sekitar 5 cm. Oles tipis-tipis pakai margarin supaya kulit painya enggak lengket. Karena saya nggak punya cetakan kulit pai khusus, jadi untuk memudahkan membentuk ke dalam cetakan, adonan yang sudah dibagi saya tekan-tekan menggunakan rolling pin seperti ini. Ini ketebalannya sekitar 3 mm dan ukuran lingkarannya melebihi diameter cetakan kulit painya. Kemudian, nah ini setelah dilepas dari plastiknya, kita ukur seperti ini. Lalu kita masukkan adonan kulit pai yang sudah ditipiskan sambil ditekan-tekan mengikuti bentuk cetakan kulit painya. Tekan-tekan sampai merata di setiap sisinya. Bisa juga dibantu dengan cetakan pai yang lainnya untuk menekan supaya keseluruhannya atau ketebalannya ini jadi rata. Tekan-tekan bagian atasnya supaya ketinggiannya sama dengan tinggi cetakan kulit painya. Tekan-tekan juga bagian bawahnya. Usahakan di setiap sisinya punya ketebalan yang sama rata. Lalu kita buat motif di bagian tepinya menggunakan garpu kecil seperti ini, tapi ini opsional aja. Setelah itu, bagian bawahnya juga akan kita tusuk-tusuk pakai garpu yang lebih besar, supaya saat dipanggang bagian dasar kulit painya enggak menggelembung. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Jadi adonan yang sudah dibagi ditipiskan pakai rolling pin dengan ukuran lebar atau diameter melebihi diameter cetakan kulit painya. Kemudian adonan yang sudah ditipiskan itu dimasukkan ke dalam cetakan kulit pai sambil diratakan supaya ketebalan setiap sisinya sama rata. Kenapa harus sama rata? Supaya saat dipanggang kematangannya juga merata, nggak gosong sebagian.
Bisa juga dibantu dengan cara ditekan pakai cetakan kulit pie lainnya seperti ini. Lepaskan secara perlahan. Nah, dengan cara ini lebih mudah ya. Jadi ketebalannya lebih mudah merata di setiap sisi. Rapikan juga bagian bawahnya supaya ketebalannya merata. Bagian pinggirnya bisa dikasih motif dengan cara ditekan-tekan pakai garpu kecil seperti ini. Lalu bagian dasarnya atau bagian bawah kulit pie-nya ditusuk-tusuk pakai garpu yang lebih besar supaya saat dipanggang bagian dasar kulit pie enggak menggelembung. Setelah semua adonan selesai dibentuk, maka adonan kulit pie ini siap dipanggang dengan suhu 150 derajat Celcius selama 13 menit. Setelah 13 menit, adonan kulit pie-nya sudah cukup kering, kita dinginkan dulu dalam suhu ruang. Sambil menunggu dingin, kita buat bahan isiannya. 80 gram gula halus dimasukkan ke dalam mangkuk sambil diayak supaya enggak berbutir-butir atau enggak bergerindil. Untuk bahan isiannya saya pakai 3 butir telur, tetapi 3 butir telur ini terdiri dari 1 butir telur utuh dan 2 butir lainnya hanya kuningnya aja. Supaya bahan isiannya nggak bau amis karena banyak telur, saya tambahkan setengah sendok teh perisa vanila susu. Kalau nggak ada, bisa pakai vanila bubuk biasa aja ya. Masukkan juga setengah sendok makan maizena. Supaya manisnya lebih legit, saya tambahkan juga 1 saset susu kental manis. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Setelah tercampur rata dan tepung maizenanya larut, saya tambahkan 200 ml susu cair. Saya pakai Ultra, boleh pakai merek apa aja. Aduk lagi sampai tercampur rata dengan baik. Satu resep bahan isian pie susu ini cukup untuk membuat 2 kali resep bahan kulit pie. Supaya bahan isiannya halus, adonannya saya saring dulu. Jadi kalau ada yang berbutir-butir ini bisa tersaring dan nggak terbawa ikut dalam adonan. Selanjutnya bahan isian pie susu ini akan kita tuang ke dalam kulit pie yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, ini sudah dingin. Motif bagian tepi yang kita buat tadi cantik juga ya. Adonan bahan isian pie susu ini dituangnya nggak usah sampai penuh. Bisa dikira-kira seperti ini, atau kalau mau ditimbang ini sekitar 24-25 gram. Tapi ini saya nggak timbang ya, saya kira-kira aja. Sisakan sedikit bagian tepinya supaya nggak luber. Sisa adonan bahan isian pie susu bisa kita sisihkan dulu, disimpan dalam kulkas supaya nggak rusak. Selanjutnya pie susu akan dipanggang dengan suhu 150 derajat Celcius selama 40-42 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 21 menit dipanggang, tutup bagian atasnya menggunakan aluminium foil supaya bagian atasnya nggak cepat gosong. Oke, ini dia teman-teman, pie susunya sudah matang, cantik dan warnanya juga cerah. Biarkan dingin dalam suhu ruang sebelum dikeluarkan dari dalam cetakan supaya kulit pie-nya kokoh dulu dan nggak mudah hancur. Nah, ini pie susunya sudah dingin, bagian tepinya motifnya cantik seperti kelopak bunga. Ini sudah bisa dikeluarkan dari dalam cetakan, keluarkan secara perlahan, ditekan sedikit aja. Nah, ini sudah terlepas dari dalam cetakan dengan mudah. Ini tadi saya panggang selama 40 menit ya teman-teman. Kalau ingin bagian bawahnya lebih kering lagi, boleh ditambah jadi 42 menit. Saat dibelah, kita lihat bagian isiannya terlihat lembut dan untuk kulit pie-nya juga matang merata. Untuk ide jualan, pie susu bisa dikemas
dengan menggunakan cup kertas seperti ini. Kemudian supaya kulit pie-nya tetap renyah, dikemas lagi pakai plastik OPP yang ada sealnya. Di sini plastik OPP-nya ukuran 10 x 12 cm. Kemudian kita tambahkan stiker supaya pelanggan kita lebih mudah mengenali produk yang kita jual. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.